Ada seorang bapak, ya, cukup berada, punya istri dan 2 anak. Dalam menjalankan kehidupannya memang karakternya kurang bagus, terlalu egois lah. Jadi dia dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, dalam bekerja di kantor atau usaha, lama-lama dia bosen. Dan ya itu tadi, hidup segan, mati tak mau. Nah kali ini dia nekat nih, dia mau mengakhiri hidup. Kenapa? Alergi dengan kehidupan yang dia jalankan kayaknya membosankan. Dia mau coba mengakhiri hidupnya tanpa ada rasa sakit atau apalah gitu ya. Akhirnya dia pergi ke seorang kayak guru, ya, guru spiritual, minta nasihat. Ketemu sama gurunya, dia berkata, "Guru, cerita tadi gitu-gitu, kenapa hidup saya itu membosankan. Saya kayaknya udah bosan sama hidup, saya pengen mengakhiri hidup saya. Guru punya nggak cara bagaimana supaya mengakhiri hidup ini dengan tenang?" Oh, setelah si guru itu mendengar cerita daripada seorang bapak yang alergi dengan kehidupan, ya bosan dengan hidupnya, cerita tadi ya begini. Oh, kamu itu sedang mengidap satu penyakit namanya alergi kehidupan. Kamu mau sembuh, tapi kan dengan jalan mengakhiri hidup. Oke, nggak apa-apa, kata guru ya, saya ikuti apa maumu. Nih saya punya ramuan nih, dibilang gitu ya. Supaya kamu nanti matinya enak, tenang gitu ya, nggak ada rasa sakit. Ini botol minuman, kamu minum jangan sekaligus. Kalau sekaligus nanti kamu kejang-kejang loh, menderita. Jadi bagaimana? Kamu minum dulu setengah. Nanti sebulan lagi, kamu minum lagi. Dijamin itu kamu meninggal dengan tenang. Mau nggak? Oh iya mau. Oke, akhirnya dikasih ya minuman itu. Dia minum nih setengah sesuai dengan anjuran guru itu. Nah, karena dia tahu sebulan lagi dia akan mengakhiri hidupnya, sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia mau meninggalkan kesan yang baik kepada sekelilingnya. Dia baik sama anaknya. Biasanya anaknya nggak pernah dianterin ke sekolah. Dia hari itu karena ini udah hari bulan terakhir, dia anterin tuh anaknya. Biasanya kalau pergi kerja ya nyelonong aja. Kali ini dia cium istrinya, mau memberi kesan yang baik supaya nanti di permakaman istrinya mungkin memberi kesan saya punya suami yang baik gitu ya. 1 bulan nih dia lakukan itu. Dan dia kalau begitu habis anterin anaknya terus ke kantor, dia ramah sama sopirnya. Sopirnya nama si Ujang. Biasanya dimaki-maki, dia datang telat. "Jang, bagaimana kabarnya? Sehat? Anak-anak bagaimana tuh si Anu? Ada perhatian gitu ya." Sopirnya juga bingung, ini tuan gua kesambet apa gitu ya. Dia jalankan itu, sampai di kantor semua orang disapa, diberi senyum. Waduh, memberi kesan yang baik. Pulang ke rumahnya, ya pasti disambut sama istrinya, karena dia langsung cari istrinya, cium pipi kanan kiri kening, dan mengucapkan kata-kata yang bagus. "Saya bangga punya istri seperti kamu." Anak-anak juga diperkatakan yang baik karena mau memberi kesan yang baik. Hari lewat hari, minggu lewat minggu, menjelang 1 bulan ya. 1 bulan itu dia harus minum yang setengahnya. Sudah tahu apa yang terjadi dengan sikapnya itu. Tadi saya katakan karakter menentukan nasibmu. Si bapak itu merasa, kok hidup ini indah ya. Tadi udah bosen ya. Iya ya, indah ya. Waduh kacau, saya udah minum setengah lagi. Nah lu, bagaimana ini? Berarti kan setengah mati dong. Tinggal lanjutnya setengah lagi dia minum, dia akan meninggal dengan tenang. Waduh, dia mau hidup lebih panjang lagi. Karena hidup ini indah. Indah tidak indahnya tergantung saudara punya karakter, ya, respon. Dia datengin ke gurunya, dia cerita, "Guru, setelah saya ikuti nasihat guru, yang saya udah minum setengah, sekarang saya harus minum setengah lagi. Tapi saya berubah pikiran, bagaimana ya guru? Aduh, saya mau hidup 1000 tahun. Dia ngomong gitu ya. Bagaimana nih, saya udah minum setengah lagi. Ada solusi nggak? Gurunya ngomong apa? Ya, kamu minum lagi aja setengah. Orang itu jus kok. Nangkep, saudara? Ya, nah itu cerita ya. Nah, saudara, dalam menjalankan kehidupan, biasanya konflik-konflik yang membuat bosan hidup adalah suka menyalahkan orang lain. Saya baca satu kayak quote gitu ya, di artikel bagus juga nih. Orang yang menyalahkan orang lain itu ibaratnya dia baru memulai perjalanan. Orang yang menyalahkan dirinya sendiri, dia sudah di tengah jalan. Orang yang tidak menyalahkan siapapun, dia sudah tiba di tujuan. Artinya saudara mau hidup itu indah, tidak indah,
Udah jangan salahin siapapun. Nggak usah nyalain orang lain, nggak usah menyalahi diri sendiri. Dan ketika orang itu tidak menyalahkan siapa-siapa, ternyata artikel itu berkata dia sudah tiba di tujuan. Dia sudah selesai dengan dirinya. Pasti orang itu jauh dari konflik. Setuju? Ya, oke. Nah sekarang, jadi kualitas hidup kita tergantung dari apa yang kita tanam di dalam pikiran kita ya. Siapakah orang yang tidak dapat menikmati hidup? Nah ini baru poinnya, itu tadi garis besar. Saya mencatat adalah, coba saudara selidiki ya, benar nggak sih apa yang saya sampaikan?